Unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di berbagai daerah, diantaranya berlangsung ricuh. Diduga sopir mengantuk, truk hilang kendali dan hantam belasan motor. Evakuasi pesawat latih yang mendarat darurat berlangsung dramatis. Polisi gencarkan penyelidikan dugaan penganiayaan santri pondok pesantren. Halo, selamat pagi. Senang sekali, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Sheila Purnama dapat kembali menyapa Anda dalam Fokus Pagi kali ini. Hari Rabu 7 September 2022. Belum Desember, belum. Masih jauh. Masih jauh, udah pengen liburan akhir tahun ya. Ya, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita awali Fokus Pagi dari unjuk rasa pemirsa di mana gelombang demo buruh dan mahasiswa untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi ini berlangsung di depan gedung DPR MPR Jakarta. Iya, mereka pun menyatakan akan mogok nasional jika tidak ada langkah nyata dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah kenaikan harga BBM bersubsidi. Ribuan orang buruh di depan gedung DPR MPR Jakarta ini selain menolak kenaikan harga BBM juga mereka menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja serta mendesak pemerintah segera menaikkan UMK 2023 sebesar 10-13%. Selain itu, buruh juga menginginkan agar DPR segera membentuk pansus ataupun panja untuk menurunkan harga BBM. Bahkan buruh akan mogok nasional jika tidak ada langkah nyata pemerintah untuk menyelesaikan masalah kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut. Meminta pemerintah Republik Indonesia untuk membatalkan tentang kenaikan harga BBM. Aksi ini hanya awalan. Ini aksi akan terus-menerus sampai dengan bulan Desember. Ya, dan kami akan mempertimbangkan mogok nasional. Sementara tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan Ali Mukhtar Ngabalin menyebut tuntutan para pengunjuk rasa untuk membatalkan kenaikan harga BBM sebagai tuntutan yang tidak realistis. Sebab kebijakan penyesuaian harga BBM demi menyelamatkan beban keuangan negara. Indonesia adalah negara net importir. Karena itu memang harus ada penyesuaian antara harga dan kuota. Sebab kalau itu tidak terjadi maka kita akan mengalami satu masalah besar dalam keuangan negara karena alokasi anggaran untuk selisih ini sekitar 698 triliun. Itu adalah tidak sehat bagi masa depan bangsa dan negara ini. Sementara walkout anggota fraksi PKS dari rapat paripurna DPR RI juga mewarnai unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi dari elemen buruh yang selanjutnya mahasiswa. Unjuk rasa berakhir damai setelah mereka bertemu dengan anggota Komisi 7 fraksi PKS tersebut. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Iya, nah ini selain di ibu kota, unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM juga berlangsung di berbagai daerah. Ya, selain mengakibatkan jalanan lumpuh, termasuk Jalan Ahmad Yani Surabaya, aksi juga diwarnai saling dorong hingga baku hantam antara pengunjuk rasa dengan petugas keamanan. Aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di depan gedung DPRD Ciamis Selasa pagi berlangsung ricuh. Situasi mendadak berubah ricuh setelah terjadi aksi dorong antara mahasiswa dengan petugas kepolisian yang berujung saling pukul. Beberapa mahasiswa yang terjebak di tengah petugas keamanan sempat jadi sasaran amuk massa. Beruntung bisa langsung diamankan petugas dan dijauhkan dari kerumunan. Namun sedikitnya 5 mahasiswa langsung mendatangi RSUD Ciamis akibat mengalami sejumlah luka di kepala dan mulut.
Ketika kita melaksanakan aksi, ada tindakan yang sangat represif dari kepolisian Kabupaten Ciamis. Sampai-sampai kita juga hadir di sini ke RSUD Kabupaten Ciamis untuk langsung melaksanakan visum. Di Gorontalo, kericuhan juga terjadi saat mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM terlibat saling dorong dengan petugas kepolisian di depan SPBU di Jalan Nani Wartabone, Kecamatan Kota Selatan. Kericuhan berawal saat massa memaksa masuk ke dalam SPBU yang dijaga ketat petugas. Dalam bentrokan ini, seorang petugas berpakaian preman tiba-tiba ditemukan pingsan di tengah kerumunan. Ia langsung dilarikan petugas keamanan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Dalam aksi ini, sejumlah mahasiswa yang diduga menjadi provokator sempat diamankan petugas, namun kemudian saat aksi berakhir, mereka dibebaskan. Di Pamekasan, Jawa Timur, aksi memprotes kenaikan harga BBM yang digelar mahasiswa di depan kantor DPRD diwarnai aksi saling dorong. Kericuhan bermula saat massa mahasiswa akan menerobos barisan petugas untuk bertemu anggota dewan. Situasi kembali tertib saat sejumlah anggota DPRD menemui para pengunjuk rasa. Di Surabaya, Jawa Timur, aksi menolak kenaikan harga BBM yang digelar buruh juga ricuh saat pengunjuk rasa menggelar long march dari Bundaran Waru menuju Gedung Negara Gerahadi. Kericuhan berawal saat polisi memindahkan sepeda motor pengunjuk rasa di Jalan Ahmad Yani. Tak terima, nyaris terjadi bentrokan antara pendemo dengan polisi. Kericuhan bisa diredam setelah petugas memberi penjelasan untuk memprioritaskan para pengguna jalan. Dalam orasi mereka, para pengunjuk rasa mempertanyakan keputusan kenaikan harga BBM yang terjadi saat harga minyak dunia turun. Aksi ini mengakibatkan Jalan Ahmad Yani Surabaya lumpuh. Tim Liputan Indosiar melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain. Sebuah mobil minibus yang diduga mengangkut BBM di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan terbakar pada Selasa malam. Tidak ada korban jiwa, namun arus lalu lintas sempat terhenti lantaran mobil terbakar di badan jalan. Dalam rekaman video amatir warga ini, mobil terbakar di Jalan Bulu Lasiai, Kelurahan Bongki, Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Minibus yang diduga memuat BBM jenis solar ini tiba-tiba mengeluarkan percikan api yang kemudian meledak dan membakar seluruh badan mobil. Peristiwa kebakaran ini sempat membuat penduduk di sekitar lokasi kejadian keluar rumah untuk melihat yang terjadi. 2 unit mobil pemadam yang tiba di lokasi berhasil memadamkan api. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, sementara sang sopir menyelamatkan diri saat mobilnya terbakar. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini. Sebuah mobil sedan ini terjun bebas dan masuk ke dalam sungai diduga karena remblong ketika melintasi tikungan di ruas Jalan Kapten Mulyadi, Karanganyar, Jawa Tengah. Iya, pengemudi selamat sementara evakuasi bangkai mobil berlangsung dramatis. Dengan mobil derek, petugas damkar berjibaku mengevakuasi sebuah sedan dari sungai sedalam 10 meter di ruas Jalan Kapten Mulyadi, Karanganyar, Jawa Tengah pada Selasa malam. Mobil ini alami kecelakaan tunggal hingga masuk ke sungai, diduga karena sopir hilang kendali saat melintasi tikungan tajam. Pengemudi dan sopir, maksud kami dan seorang penumpangnya berhasil selamat. Ya, pemirsa, sejumlah laporan menarik lainnya masih akan hadir usai kumandang azan subuh untuk wilayah Ibu Kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, diantaranya evakuasi pesawat latih yang mendarat darurat karena diduga alami gangguan mesin. Kurang uang kita. Karena kurang orang.
Menunaikan ibadah sholat subuh khususnya bagi Anda warga ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Baik, kita akan lanjutkan informasi pagi hari ini pemirsa. Sebuah truk kontainer mengalami kecelakaan tunggal dan menabrak pagar pembatas jalan tol di ruas tol Jor Cakung, Jakarta Timur. Sementara itu diduga sopir mengantuk, truk Fuso hilang kendali dan menyeruduk 14 sepeda motor di Cianjur, Jawa Barat. Yang begitu besar, sekali lagi yang remblongnya di sekitar Pasar Gebrong. Warga mengabadikan momen sesaat setelah truk Fuso menyeruduk 14 motor yang tengah terparkir di kawasan Pasar Gebrong, Cianjur, Jawa Barat. Kecelakaan berawal saat truk Fuso melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Sukabumi menuju Cianjur. Tiba-tiba di jalan lurus yang menurun di kawasan Pasar Gebrong, sang sopir diduga mengantuk dan kehilangan kendali. Saat kejadian, truk Fuso tidak membawa muatan galon air mineral. Selain itu tidak ada warga di lokasi tempat motor terparkir. Kebetulan lagi di sini ramai anak-anak lagi parkirin, tiba-tiba ada mobil yang suka bawa aqua tronton itu, tiba-tiba dia hilang kendali, langsung ada pas banyak motor, dia langsung bawa motor semua. Kalau nggak salah itu ada 14 motor, korban alhamdulillah tidak ada. Petugas unit laka lantas Polres Cianjur telah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dan sopir terkait penyebab utama kecelakaan. Sementara itu, sebuah truk kontainer mengalami kecelakaan tunggal dan menabrak pagar pembatas jalan tol di ruas tol Jor Cakung, Jakarta Timur, Selasa sore. Setengah badan truk nyaris terjun ke bawah jalur arteri sehingga mengganggu kendaraan yang melintas. Petugas kepolisian dan jasa marga mengevakuasi truk yang tersangkut. Diduga sopir hilang kendali usai menghindari mobil yang secara tiba-tiba berbelok ke kiri dan memotong laju truk. Ada mobil kecil yang warna putih. Cuma itu nomornya berapa, nggak tahu nomor polisi berapa. Mobilnya apa juga nggak ngerti. Itu motor mau mengarahkan, mau keluar Pulau Gebang. Ya, akhirnya ya tuh dia menghindar jaringan nabrak, ternyata malah celaka. Untuk sementara sopir kontainer luka-luka atau luka dalam biasanya. Akibat kecelakaan ini, kemacetan panjang sempat terjadi di ruas tol Jor dan arteri akibat proses evakuasi truk. Tim Liputan melaporkan. 5 korban luka akibat kecelakaan minibus dan truk trailer masih menjalani perawatan medis di rumah sakit. Sementara itu duka dan tangis kesedihan mengiringi pemakaman jenazah seorang ibu rumah tangga berusia 53 tahun, korban kecelakaan yang menewaskan 7 orang tersebut di Tembalang, Semarang, Jawa Tengah. Isak tangis suami dan anak korban serta keluarga tak terbendung saat memakamkan jenazah Nurbaiti di Kedung Munduh, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah. Kepergian mendadak ibu rumah tangga berusia 53 tahun ini mengejutkan mereka. Almarhumah meninggal dunia seusai menjenguk cucunya di Jakarta. Baik orang ramah, ini kesehariannya itu menurut tangga ya bagus, tidak ada apa-apa lah. Maksudnya ya beliaunya itu memang rukun gitu sama keluarga, insya Allah. Sementara 5 orang korban luka-luka akibat kecelakaan minibus dan truk trailer termasuk seorang warga negara asing kini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Islam Weleri, Kendal, Jawa Tengah. Bahkan satu jenazah bernama Karyati masih berada di kamar mayat rumah sakit ini. Pihak keluarga belum memboyongnya untuk pemakaman. Jadi ada satu pasien dari kecelakaan itu yang kami rawat, kondisinya ya kritis ya, jadi sedang dalam penanganan yang intens. Ya. Mudah-mudahan dinamikanya perbaikan. Penyelidikan kecelakaan maut di kilometer 375 ruas tol Batang Semarang terus berlangsung, diantaranya dengan olah TKP serta pemeriksaan sejumlah saksi dan salah satu sopir yang selamat. Sebab 2 orang sopir mengendarai minibus ini secara bergantian. Saat kecelakaan, sopir yang selamat tengah mengemudikan minibus tersebut. Polisi menduga musibah terjadi akibat kelalaian pengemudi minibus yang melaju dengan kecepatan tinggi. Saat ini kami masih melakukan pendalaman terkait supir yang saat kejadian supir adalah yang mengemudi, karena berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa ada 2 supir pada saat kejadian, yaitu satu dan supir cadangan.
Jadi saat ini yang satu kondisi meninggal dunia, yang satu dalam perawatan. 7 orang tewas dalam kecelakaan minibus yang menghantam truk di kilometer 375 ruas tol Batang arah Semarang, Jawa Tengah. Sementara 7 orang lainnya luka-luka hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Tim Liputan melaporkan. Di informasi selanjutnya, pesawat latih jenis Cessna yang mendarat darurat setelah diduga mengalami kerusakan mesin hingga Selasa pagi masih berada di kawasan pantai Ngagelan, Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur. Ya, meski sempat alami guncangan hebat saat mendarat di pantai, 2 kru pesawat yang diketahui sebagai taruna penerbang dilaporkan selamat. Dengan dilakukan secara manual, pesawat latih jenis Cessna ini ditarik dari bibir pantai Ngagelan, Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi. Upaya ini dilakukan agar pesawat tidak terbawa ombak pantai menuju lautan. Diduga alami kerusakan mesin, pesawat latih yang diterbangkan 2 taruna penerbang dari Akademi Penerbang Indonesia atau API ini harus mendarat darurat. Rencananya tim Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT akan diterjunkan untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya insiden ini. Melakukan evakuasi yang pertama dari evakuasi orang atau manusia, nomor 2 adalah kita evakuasi bersama-sama tim tadi, kita pinggirkan. Tapi di dalam masih kawasan Ngagelan, Taman Nasional Alas Purwo. Ada petugas yang dijaga? Ya, sampai saat ini koordinasi tadi, yang pertama adalah tim SUS, dalam tim SUS adalah tim profesional di bidang itu. Nomor 2 yang punya Taman Nasional Alas Purwo, rekan-rekan dari Taman Nasional Alas Purwo sudah standby di sana. Pesawat latih jenis Cessna milik Akademi Penerbang Indonesia mendarat darurat di Pantai Ngagelan, kawasan Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi pada Senin siang lalu. Diduga pesawat mengalami masalah pada bagian mesin. 2 kru pesawat yang diketahui sebagai taruna penerbang berhasil ditolong petugas pantai dan pihak kepolisian. Keduanya hanya mengalami luka ringan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Banjir yang telah sepekan melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat mulai surut. Sementara itu puluhan rumah di Kota Palu, Sulawesi Tengah masih terendam banjir. Tim SAR menurunkan sejumlah perahu karet untuk mengevakuasi warga korban banjir di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Palu Barat, Palu. Hujan deras yang mengguyur Kota Palu sejak Senin malam hingga Selasa pagi membuat puluhan rumah terendam hingga setinggi nyaris 1 meter. Dari segini, memang deras hujan tadi malam, Pak? Oh, 1 malam, Pak. 1 malam. Dari sore sampai subuh pagi. Selain mengungsi ke tempat yang lebih aman, warga juga mengevakuasi barang-barang berharga mereka menggunakan perahu kecil. Sejumlah sepeda motor tampak digotong beramai-ramai oleh warga. Di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, banjir yang telah hampir sepekan merendam permukiman warga di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Selasa pagi tampak mulai surut. Sebelumnya, banjir setinggi 1 meter merendam ratusan rumah warga. Sampai sini ya? Sampai sini. Terus sampai situ ya? Iya. Berarti ini udah mulai surut, Kak? Iya, mulai surut nih. Udah ada seminggu. Berdasarkan data sementara, 8 kelurahan dan 2 desa di Kabupaten Sintang hingga kini masih tergenang. Diduga banjir diperparah sistem drainase kota yang buruk hingga aliran pembuangan air tidak berjalan baik. Tim Liputan Indosiar melaporkan dari Palu, Sulawesi Tengah dan Sintang, Kalimantan Barat. Diguyur hujan deras, ribuan rumah warga dan jalan Trans Sulawesi di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat diterjang banjir hingga setinggi 1 meter lebih. Warga terpaksa mengungsi karena rumahnya terendam air. Luapan air menggenangi ruas jalan Trans Sulawesi Pasangkayu, Palu, sehingga membuat kendaraan berjalan lambat saat melintas. Bahkan kerap terjadi penumpukan kendaraan karena saling memberi jalan. Banjir terparah terjadi di Desa Sarude, wilayah perbatasan Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Satu dusun di lokasi ini dikabarkan terisolir akibat dikepung banjir. Kalau naik jam begitu, surut begini, Pak. Oh, surut begini? Kecuali tidak hujan tuh, kalau hujan tambah lagi.
tambah naik lagi. Iya. Dari ini sudah ada yang masuk dari pemerintah kah apa? Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Saat ini, tim BPBD dan Badan SAR Pasangkayu telah melakukan evakuasi terhadap warga yang terisolir. Edi Junaidi melaporkan dari Pasangkayu, Sulawesi Barat. Upaya tim SAR gabungan untuk menemukan asap basar di aliran irigasi Sungai Tarum Timur, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, membuahkan hasil. Korban ditemukan mengambang dan sudah tidak bernyawa. 2 hari melakukan pencarian, tim SAR gabungan akhirnya menemukan jasad asep basar di aliran irigasi Sungai Tarum Timur, Subang, Selasa siang. Korban ditemukan mengambang di atas aliran irigasi sejauh 8 km dari titik awal korban hilang tenggelam. Setelah dievakuasi, jasad kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu untuk diotopsi. Kita konfirmasi kepada keluarga yang kemarin di daerah Binong kehilangan pihak keluarganya. Konfirmasi bahwa memang korban yang terapung di perairan Compreng sini betul adalah warga yang 2 hari yang lalu tercebur di daerah Binong. Peristiwa naas yang dialami korban bermula dari percekcokan korban dengan pemilik warung kopi yang berada di tepi irigasi Minggu malam 4 September lalu. Entah percekcokan itu sebagai pemicunya, korban melompat ke aliran air lalu tenggelam. Untuk memastikan penyebab kematian korban, polisi dari Polsek Pagaden masih melakukan penyelidikan. Zainal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Ribuan hama ulat bulu menyerang tanaman di sebuah sekolah dasar negeri sejak beberapa hari terakhir. Ya, bahkan siswa PAUD yang menggunakan ruangan di sekolah tersebut terpaksa diliburkan karena hama ulat kerap masuk ke dalam ruang belajar. Siswa Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD yang berada di SDN 1 Serongga Gianyar, Bali terpaksa diliburkan akibat area sekolah dan ruang belajarnya diserang ribuan ulat bulu. Untuk aktivitas belajar mengajar di sekolah pada Selasa pagi masih tetap berjalan setelah dilakukan pembersihan. Ulat bulu diduga berasal dari pohon kenanga atau biasa disebut pohon sendat di Pulau Dewata. Meski bukan jenis ulat bulu yang terlalu gatal, namun keberadaannya mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Di depan ruang guru itu di barat itu sudah, kemudian apalagi di sekitar Niki yang dekat dengan pusat ulat Niki banyak kemarin itu. Nah kemarin sampai PAUD ini kan ada PAUD TK dari Niki diliburkan sementara karena ulat Niki kan. Apa menimbulkan gatal-gatal, gangguan seperti apa? Nah sementara sih secara umum nah sedikit gitulah anak-anak tidak begitu gatalnya tidak begitu menyebar, sekedar gitu. Untuk menanggulangi hama ulat agar tidak bertambah banyak, pihak Desa Serongga melakukan penyemprotan hama serta penyuntikan obat anti hama pada tanaman. Arianto Hutapea melaporkan dari Gianyar, Bali. Di informasi lainnya, mantan Gubernur Banten yang juga terpidana kasus korupsi Ratu Atut Khosyah dinyatakan bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Tangerang, Banten setelah menjalani pidana 7 tahun penjara. Selain Atut, 3 terpidana kasus korupsi lainnya juga bernasib sama, termasuk Jaksa Pinangki dan mantan Dirut Jasa Marga Desi Apriani. Kementerian Hukum dan HAM memberi keputusan pembebasan bersyarat kepada 4 narapidana kasus tindak pidana korupsi di Lapas Kelas 2A Tangerang, termasuk mantan Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah. 3 narapidana lain yang mendapat hak reintegrasi tersebut adalah jaksa yang terjerat kasus suap pengurusan fatwa bebas pengusaha Joko Chandra, Pinangki Sirna Malasari, mantan Dirut Jasa Marga Desi Aryani, dan perantara suap mantan anggota DPR Mirawati Basri. Ratu Atut Khosyah mengakhiri masa hukumannya di Lapas Kelas 2A Tangerang setelah mendapat remisi dari total hukuman selama 7 tahun penjara. Selama bebas bersyarat, Atut dikenakan wajib lapor setiap bulan. Beliau melapor dirinya di Serang, sudah nanti akan diberikan arahan oleh petugas atau pembimbing PK yang ada di Bapak Serang. Sampai akhir masa percobaan beliau 2026.
selama masa itu apa saja yang harus dilakukan oleh beliau? Tentu berkelakuan baik, tidak melanggar hukum itu sudah pasti, dan yang pasti beliau diwajibkan untuk melapor. Setelah dibebaskan dari Lapas Kelas 2A Tangerang Selasa pagi, Atut mendatangi Balai Pemasyarakatan atau Bapas Kelas 2 Serang Selasa siang untuk lapor atas keluarnya ia dari penjara. Atut tampak didampingi anaknya, mantan Wakil Gubernur Banten, Andika Hasrumi, beserta istrinya Ade Rosi, serta 2 adiknya. Usai melapor, mantan orang nomor 1 di Banten tersebut menyatakan bersyukur bisa kembali bertemu keluarga. 7 tahun lebih menghilang. Bu, apa yang akan dilakukan Bu setelah bebas ini Bu? Ya banyak hal, nanti. Nggak sekarang dulu. Bu, mau direncanakan dulu. Udah ziarah Bu? Udah ketemu semua keluarga Bu? Sudah, ketemu ibu saya sudah, alhamdulillah. Sebelumnya, Mahkamah Agung memperberat hukuman Atut menjadi 7 tahun penjara dari semula 4 tahun karena terbukti menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mohtar dengan uang 1 miliar rupiah terkait penanganan sengketa pilkada di Lebak, Banten. Taufik Saleh dan Ariel Maranos melaporkan dari Tangerang dan Serang, Banten. Pemirsa, Verdi Sambo tersangka pembunuhan Brigadir Yosua beserta istri dan seorang asisten rumah tangga akan menjalani uji poligraf yang menggunakan alat pendeteksi kebohongan di Puslap 4 Bareskrim Polri Sentul, Babakan, Madang. Pengetatan keamanan dilakukan di pintu gerbang masuk Puslap 4 Bareskrim Polri. Ya, inilah suasana di Puslap 4 Bareskrim Polri Sentul, Babakan, Madang pada hari Selasa kemarin. Petugas di lokasi mulai melakukan pengetatan penjagaan tepat di depan pintu gerbang masuk Puslap 4 Bareskrim Polri tersebut. Verdi Sambo bersama istri serta asisten rumah tangga akan menjalani pemeriksaan uji poligraf menggunakan alat pendeteksi kebohongan atau lie detector pada hari Rabu. Pemeriksaan dengan cara itu dilakukan untuk menguji kejujuran Verdi Sambo dan istrinya terkait keterlibatan mereka dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Brigadir Yosua. Aparat penyidik Polres Lampung Tengah Lampung menemukan fakta baru pada kasus penembakan Aibda Ahmad Karnain oleh teman sejawatnya. Dari rekonstruksi perkara yang digelar, petugas penembakan itu diduga direncanakan tersangka. Tim penyidik Polres Lampung Tengah Lampung Selasa sore menggelar rekonstruksi kasus polisi tembak polisi. Rekonstruksi digelar di 4 lokasi, mulai dari Polsek Pengubuan, di jalan, SPBU, dan rumah korban. 21 adegan diperagakan pada rekonstruksi ini. Tim penyidik menemukan fakta baru dari kasus penembakan Aibda Ahmad Karnain oleh Aibda Rudi Suryanto, rupanya direncanakan oleh tersangka. Tersangka Aibda Rudi menggunakan kendaraan dan pistol dinasnya untuk menembak korban. Petaka bermula saat Aibda Rudi dengan motor dinasnya dari Polsek Wai Pengubuan mendatangi rumah Aibda Karnain di Bandar Jaya Barat. Ketika korban membuka pintu gerbang, tersangka langsung menembak dada korban dari jarak dekat. Bahwa ternyata faktanya pembunuhan ini telah direncanakan. Jadi yang kemarin dikatakan spontanitas, timbul, niat waktu melintas. Sekarang sudah dapat dibuktikan dari hasil rekonstruksi ini dan penambahan fakta-fakta yang disampaikan oleh tersangka bahwa benar telah dilaksanakan perencanaan. Atas perbuatannya, Aibda Rudi terancam dipecat secara tidak hormat dan dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Sebelumnya, di bawah pengelolaan ketat tim khusus anti bandit 308 Polres Lampung Tengah dan Resmob Polda Lampung, Aibda Rudi Suryanto digiring menuju Mapolres Lampung Tengah tak lama setelah kejadian. Ia diringkus di rumahnya di Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terpanggi Besar, usai mengeksekusi teman sejawatnya sendiri, Aibda Ahmad Karnain. Kepada penyidik, tersangka mengaku tersinggung dan sakit hati karena kerap direndahkan korban. Rasa dengki, sakit hati si pelaku terhadap korbannya, di mana dalam masa dinas bersama-sama dari tahun 2018
pelaku merasa sering diintimidasi dan dibuka aibnya. Sementara itu, tangis histeris keluarga iringi jenazah Aibda Karnain yang dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Raja Basa, Bandar Lampung. Korban merupakan teman sejawat tersangka yang sama-sama berdinas di Mapolsek Pengubuan. Penembakan terjadi pada Minggu malam di rumah korban di depan anak dan istrinya. Jenazah Aibda Ahmad Karnain dimakamkan Senin malam secara kedinasan Polri di kampung halamannya di Desa Empalau Ulu, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat. Pemakaman dipimpin oleh Kapolres Lampung Barat AKBP Heri Sugeng Priyanto. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah, Lampung. Kami akan kembali dengan informasi lainnya, diantaranya Pondok Pesantren akui adanya santrinya yang menjadi korban penganiayaan hingga tewas. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Sheila Purnama usai jeda. Tetap. Kembali bersama kami di Fokus Pagi, pemirsa. Sempat berdalih santrinya tewas akibat kelelahan saat berkemah. Pengelola sebuah pondok pesantren di Ponorogo akhirnya mengakui ada satu santrinya yang meninggal karena dianiaya. Sementara itu kepolisian sudah menggelar prarekonstruksi untuk menyelidiki kasus penganiayaan berujung maut ini. Tangisan ibu kala mengadu ke pengacara Hotman Paris perihal anaknya yang tewas karena dianiaya ini membuka tabir adanya kasus penganiayaan di dalam kawasan Pondok Pesantren Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Kita belum tahu siapa pelakunya ya. Kejadiannya di dalam pesantren ya? Iya Bang. Ya? Jadi meninggalnya jam 6 dikabarin pihak pesantrennya jam 10 pagi. Iya. Sempat menyangkal jika ada santrinya tewas dianiaya. Belakangan pengelola pondok pesantren justru mengakui kejadian itu. Berdasarkan temuan tim pengasuhan santri, kami memang menemukan adanya dugaan penganiayaan yang menyebabkan almarhum wafat. Menyikapi hal ini, kami langsung bertindak cepat dengan menindak menghukum mereka yang terlibat dugaan penganiayaan tersebut. Menindaklanjuti kasus ini, selain memeriksa 11 saksi, Polres Ponorogo Selasa siang mengumpulkan barang bukti dan menggelar olah TKP serta melakukan prarekonstruksi di pondok pesantren dan rumah sakit. Dalam prarekonstruksi ada sekitar total 50 adegan yang sudah dirangkum dari awal sampai akhir sampai di IGD pertama. Sementara itu di Palembang, orang tua korban berharap para pelaku yang menganiaya anaknya hingga tewas dihukum setimpal. Cukup di anak saya, aku kepengen dunia pendidikan jangan pakai kekerasan, jangan pakai fisik. Cukup di anak saya. Terhadap pelaku, Bu? Terhadap pelaku? Mungkin kalau untuk proses itu kami serahkan ke pengacara. Gitu. Kasus ini menyeruak pada 22 Agustus lalu saat Pondok Pesantren Darussalam Gontor, Ponorogo mengabarkan kepada Soimah jika anaknya berinisial AM meninggal akibat terjatuh saat mengikuti perkemahan. Namun orang tua korban curiga saat melihat jenazah anaknya dalam kondisi lebam. Bahkan selain satu korban tewas, rupanya ada 2 santri lain yang dirawat karena diduga ikut dianiaya. Sementara itu, hari Rabu, 2 santri terduga penganiaya rencananya akan dijemput ke kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut. Tim Liputan melaporkan. Dugaan penganiayaan hingga tewas terhadap seorang santri, pihak pondok pesantren memastikan kasusnya telah dalam penanganan pihak kepolisian. Sementara 9 orang saksi telah menjalani pemeriksaan polisi Resor Ponorogo, Jawa Timur, termasuk saksi dokter. Kepolisian Ponorogo terus menggencarkan penyelidikan mendalam untuk mengungkap dugaan penganiayaan santri hingga tewas di Pondok Pesantren Darussalam Gontor 1. Bahkan 9 orang saksi sudah menjalani pemeriksaan, 2 diantaranya santri, 4 orang dokter, dan 3 orang staf pondok. Dari hasil pemeriksaan sementara, kasus ini berawal dari kegiatan kemah santri pada 18 hingga 19 Agustus 2022 lalu. Sejumlah santri diduga mendapat penganiayaan dari senior karena ada peralatan yang hilang. Untuk selanjutnya, Polres Ponorogo pun menggelar prarekonstruksi di Pondok Gontor di kawasan Kecamatan Melarak.
Kemungkinan akan bertambah lagi karena rangkaiannya kan tidak satu titik, tetapi ada beberapa titik yang harus kita periksa menjadi saksi. 9 itu siapa saja? Untuk santri ada 2, untuk dokter ada 4, untuk pengasuh ada 3. Tim kuasa hukum keluarga korban juga memastikan kematian santri bukan karena terjatuh sesuai dengan keterangan awal dari pondok pesantren. Pihaknya menegaskan adanya dugaan kekerasan menyusul surat terbuka dari pondok pesantren Gontor yang disampaikan kepada publik. Tiba-tiba dari Ponpes membuat suatu pemberitahuan resmi bahwa memohon maaf kepada keluarga terhadap ada musibah yang dialami oleh salah seorang santri tersebut dan mengakui ada dugaan penganiayaan dan memohon maaf juga pada saat pengantaran jenazah itu ada hal-hal yang tidak sinkron. Angkat bicara tentang tewasnya santri Pondok Pesantren Gontor, Kemendag Jawa Timur melalui Kabid Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren memastikan kejadian tersebut juga murni personal santri dengan santri berlatar belakang perundungan antara senior dan junior. Seperti itu. Jadi ini adalah kasus senior dengan junior, di mana kejadian ini bukan begitu ya. Di sana itu ada kegiatan setiap Kamis Jumat itu ada perkemahan Kamis Jumat Perkaju. Nanti Bu Titis bantu ada prestasi Bang, dia anaknya berprestasi. Sebelumnya tangisan seorang ibu mengadu ke pengacara Hotman Paris perihal anaknya yang tewas karena dianiaya. Ini membuka tabir dugaan kasus penganiayaan di dalam kawasan Pondok Pesantren Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Sempat berdalih santrinya tewas akibat kelelahan saat berkemah, pengelola Pondok Pesantren Darussalam Gontor 1, Ponorogo akhirnya mengaku ada salah satu santrinya yang meninggal karena dianiaya. Tim Liputan melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pelaku pembunuhan tukang donat ditangkap tim Resmob Satreskrim Polres Indramayu. Kepada polisi, tersangka mengaku melakukan pembunuhan karena sering dirundung korban di media sosial sejak ia keluar dari organisasi keagamaan tertentu. 1 minggu bersembunyi, tersangka pembunuhan terhadap Royan Fauzan Azim, tukang donat yang juga calon mubalik masjid, akhirnya diringkus tim Resmob Satreskrim Polres Indramayu Selasa siang. Umar Arifin dilumpuhkan polisi karena berusaha melarikan diri saat akan ditangkap di tempat persembunyiannya di Tangerang, Banten. Kepada polisi, tersangka mengakui perbuatannya dan menghabisi nyawa korban karena sakit hati sering dirundung korban melalui media sosial. Perundungan yang diterima korban terjadi sejak tersangka keluar dari organisasi keagamaan tertentu. Selain itu, saat melakukan pembunuhan, tersangka dalam kondisi mabuk minuman keras. Pelaku dengan korban ini tidak ada ketegangan sama sekali. Sebetulnya pelaku ini sakit hati dengan jemaah-jemaah LDI yang melakukan perundungan di media sosial terhadap yang bersangkutan karena yang bersangkutan dikeluarkan dari jamaah LDI itu. Berarti tidak saling kenal ya antara pelaku dan korban? Tidak saling kenal. Pembunuhan terhadap Royan Fauzan Azim terjadi Sabtu 27 Agustus 2022. Terjadi di mes korban di Kecamatan Jatibarang, Indramayu, Jawa Barat. Korban ditemukan telentang di atas kasur dengan luka parah di kepalanya. Luka yang dialami korban akibat hantaman linggis yang digunakan tersangka. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu, Jawa Barat. Berpura-pura menjadi pemulung, seorang pria mencuri sepeda motor di Cakung, Jakarta Timur. Sementara di Warakas, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, seorang ibu muda nekat mencuri ponsel milik penjual toko setelah sebelumnya berpura-pura akan membeli baju. Dari rekaman kamera pengawas milik toko pakaian di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara ini, nampak seorang wanita memilih pakaian. Pelaku mencoba membuat sibuk pelayan toko sambil melihat sejumlah baju yang akan dibeli. Tanpa diduga, wanita yang beraksi seorang diri ini nekat mengambil ponsel saat pelayan toko lengah. Lain lagi aksi pencurian di Cakung, Jakarta Timur. Berpura-pura jadi pemulung, seorang pria berhasil mencuri motor dalam hitungan detik. Saat beraksi, pelaku sempat berkeliling permukiman serta memunguti sampah agar tak dicurigai, seperti yang terekam dalam kamera CCTV.
Setelah memastikan situasi sepi, pelaku dengan cepat membawa kabur motor yang diincarnya. Usai beraksi, pelaku pun meninggalkan karung sampah yang dibawanya. Dia muter-muter sempat memantau posisi motor. Setelah itu baru dia setelah keadaan sepi baru dia ambil motor, terus sampai sekian detik dia langsung kabur ke wilayah Pulau Gebang. Cara berbeda dilakukan dua pencuri di Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. Dengan santai, kedua pelaku berhasil menggondol motor di tengah aktivitas warga. Dengan cara didorong layaknya motor mogok, keduanya berhasil membawa motor curian. Motor dikunci stang. Kunci stang. Berarti sempat dicongkel dulu ya? Iya, pasti dicongkel. Nyala juga pelan. Oh, dari CCTV dia langsung jalan gitu ya? Dengan cara didorong gitu ya? Dengan cara di-stop. Oh. Berbagai modus kejahatan ini seharusnya membuat warga semakin waspada, terutama dengan maraknya pencurian kendaraan bermotor. Selain menaruh posisi parkir yang aman, perlu langkah antisipasi seperti menambah kunci pengaman tambahan agar terhindar dari aksi pencurian. Tim Liputan melaporkan. Gara-gara salah paham, sekelompok orang dengan anggota Ormas di Tangerang Selatan nyaris baku hantam. Keributan dapat dicegah setelah anggota polisi turun tangan. Tim presisi Polres Tangerang Selatan memacu kendaraan mereka menuju ke Jalan Bayangkara, Pondok Jagung setelah mendapat laporan adanya keributan warga. Tiba di lokasi, sedang terjadi mediasi antara anggota Ormas dengan sejumlah warga. Petugas mendampingi untuk meredakan situasi. Ini warung rusi-rusi. Warga yang bertikai pun lalu membuat laporan ke Mapolsek Serpong agar dapat diproses secara hukum. Nah, saat ini kami di lokasi pertama, tepatnya di Jalan Bayangkara Pusdiklantas. Saat ini bersama dengan Pak Sardi selaku Katim. Selamat malam Pak Sardi. Pak, boleh dijelaskan malam hari ini ada apa dan kenapa tadi Pak ini Pak? Jadi kita tadi menerima laporan dari warga bahwa diinformasikan di daerah Pondok Jagung ada gesekan antar ormas dengan warga, yaitu ormas dari BPKB dengan warga Pondok Jagung. Nah, setelah kita merespon, segera kita datang bertahan, ya alhamdulillah sampai sini sudah ada mediasi dan dari pihak ormas perwakilannya sudah melaporkan ke Polsek Serpong. Oke, siap. Kita akan menyusur untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat Tangsel ya berarti Pak ya? Oke, siap. Makasih banyak Pak Sardi. Oke, kita akan melanjutkan lagi perjalanan ke titik-titik yang dirasa rawan dengan tindak kriminal. Setiba di BSD, didapati sejumlah sepeda motor berjajar di tepi jalan. Untuk memastikan mereka tidak terlibat aksi balap liar, petugas pun melakukan penggeledahan. Karena tidak ditemukan benda-benda mencurigakan yang berkait dengan tindakan pelanggaran hukum, polisi pun menghimbau mereka untuk segera pulang. Silakan ya, udah malam ya, udah malam silakan, jangan terlalu nongkrong malam-malam karena semakin malam itu rawan. Nah, kali ini tim presisi berada di kawasan BSD di mana tadi tim melakukan pemeriksaan terhadap beberapa kendaraan terparkir di pinggir jalan ini, yaitu kurang lebih ada 7 hingga 8 kendaraan diperiksa. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi tidak ada aksi balap liar yang dilakukan oleh remaja di kawasan Tangerang Selatan. Tim presisi lalu melanjutkan patroli ke kawasan lain untuk memastikan tidak ada ruang gerak untuk pelaku aksi kejahatan. Tabita Putri dan Imam Rohman melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Fokus Pagi masih akan kembali dengan informasi lain, diantaranya remaja putri ditemukan tewas di kebun karet. Diduga merupakan korban pembunuhan. Kami hadirkan selengkapnya usai jeda. Tetap bersama kami. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, seorang remaja putri di Kabupaten Pesawaran, Lampung ditemukan tewas di perkebunan karet dekat rumahnya. Diduga ia tewas dibunuh lantaran didapati luka di bagian kepala dan leher, serta ponselnya pun raib. Jenazah remaja perempuan berinisial IT ditemukan di perkebunan karet Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon, Pesawaran, Lampung, Selasa pagi.
Jasad pelajar kelas 1 SMP itu pertama kali ditemukan oleh tetangganya yang hendak menyadap getah karet. Warga pun sontak geger lantaran kebun karet itu hanya berjarak sekitar 500 meter dari rumah orang tua korban. Korban terakhir kali terlihat Senin malam saat pamit hendak menemui seorang teman yang baru saja menghubungi melalui ponselnya. Namun sejak itu ia tak kembali dan ditemukan Selasa pagi sudah tak bernyawa. Sementara ponsel yang dibawanya pun hilang. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Raja Basa Bandar Lampung. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka benturan di kepala dan sayatan di leher. Nanti akan dijelaskan oleh tim forensik setelah kita dapatkan hasilnya. Apakah ini indikasi pembunuhan atau dia meninggal dunia. Polisi masih meminta keterangan sejumlah saksi dan keluarga untuk mengungkap misteri kematian korban. Kini kasusnya tengah ditangani Polres Pesawaran. Aris Susanto melaporkan dari Pesawaran, Lampung. Seorang pria Parubaya yang tertangkap basah mencuri motor milik warga dibenamkan ke dalam lumpur di Bekasi, Jawa Barat. Tersangka berhasil dievakuasi petugas dan dibawa ke Polsek Pebayuran, Bekasi. Video amatir warga merekam saat seorang pencuri motor menjadi bulan-bulanan warga di Kampung Tegal Pacing, Kecamatan Pebayuran, Bekasi, Jawa Barat. Tersangka sempat diamankan warga di salah satu gubuk, kemudian dibenamkan ke dalam lumpur sawah. Sebelumnya, tersangka beraksi mencuri motor milik warga yang terparkir di luar rumah. Motor pun dibawa melalui jalan utama dan terlihat oleh warga setempat. Warga yang curiga dengan gerak-gerik pelaku langsung mengejarnya. Pelarian pencuri ini pun berakhir saat tercebur di sawah. Malingnya mah dari kampung, terus jalannya dia ke sawah. Pas udah jalanan gak enak, dia nyungsep di situ tuh di tengah-tengah. Terus malingnya lari tergasi. Iya, kampung sebelah. Itu ketahuannya gimana teh? Emang udah siang itu? Udah mungkin hampir pagi mungkin dia. Berapa orang teh? Kasus pencurian motor telah ditangani oleh petugas kepolisian Polsek Pebayuran dan Mapolres Metro Bekasi. Sedangkan pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh petugas. Muhabar melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aparat Polres Darmasraya, Sumatera Barat meringkus belasan orang yang kedapatan tengah bermain judi. Satu orang diantaranya adalah perempuan yang diduga terlibat permainan judi online. Kumpul sini. Kamu itu baru kamu tuh. Itu harus kita. Keempat pria ini tak berkutik saat aparat Reskrim Polres Darmasraya menggerebek mereka saat sedang asik bermain judi kartu remi. Mereka ditangkap di sebuah rumah di Jorong Logan Jaya, Darmasraya, Sumatera Barat yang disinyalir menjadi arena judi. 20, 100. Oke, diri. Di tempat lainnya, di kawasan Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Darmasraya, polisi mendapati 4 pria sedang bermain judi kartu remi. Selasa siang, Polres Darmasraya merilis 2 kasus perjudian dengan 14 tersangka, di mana 6 diantaranya terkait judi online, bahkan 1 orang perempuan. Dalam waktu 1 bulan kita berhasil mengungkap 10 kasus perjudian dengan 14 orang tersangka. Untuk modusnya seperti yang sudah dijelaskan tadi ada beberapa modus. Pertama mereka judi darat, kemudian juga judi online. Barang bukti berupa kartu remi, kertas rekap nomor togel, ponsel, bukti transaksi, dan juga uang tunai sebesar 6 juta rupiah diamankan polisi. Para tersangka dijerat pasal tentang perjudian yang hukumannya paling lama 10 tahun penjara. Laude Juardio Anse melaporkan dari Darmasraya, Sumatera Barat. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Otoritas Jasa Keuangan bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terus mengawasi perbankan atas aliran dana mencurigakan di tengah maraknya aktivitas judi online di Indonesia. Total dana terindikasi judi online mencapai lebih dari 600 miliar rupiah. Maraknya aktivitas judi online di Indonesia membuat OJK dan PPATK terus mengawasi perbankan atas aliran dana mencurigakan. Sebanyak lebih dari 8.000 customer information file terindikasi judi online.
Tak tanggung-tanggung, jumlah total dana pihak ketiga mencapai angka 608,87 miliar rupiah. Selain berkolaborasi bersama PPATK terkait pemantauan dan juga penindakan terhadap rekening yang terindikasi judi online, pihak perbankan menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan transaksi mencurigakan. Sistem kita sebetulnya tidak delay, tetapi memang masih bekerja dengan efektif sehingga bank sudah melaporkan sekitar 8.693 CIF nih yang terindikasi judi online dengan jumlah total dana pihak ketiga mencapai sebesar 608,87 miliar melalui laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK, dan sampai saat ini pemantauan dan penindakan terhadap rekening terindikasi tersebut senantiasa dilakukan. Mendukung rangkaian hari ulang tahun ke-77 TNI Angkatan Laut, Yayasan Budi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar kembali memberikan sumbangsi pada kegiatan kemanusiaan, diantaranya menyalurkan 2.000 paket makanan siap saji untuk para pendonor darah di Mako Armada 2 Surabaya. Bakti sosial YPP juga berlangsung di kawasan tempat pelelangan ikan Muara Angke, Jakarta Utara dengan berbagai kegiatan, mulai dari donor darah, hitan massal, hingga pembagian makanan siap saji. Dalam rangka acara hari ulang tahun ke-77 TNI Angkatan Laut, Yayasan Budi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar ikut mendukung bakti sosial bersama TNI Angkatan Laut pada Selasa pagi di tempat pelelangan ikan atau TPI Muara Angke, Jakarta Utara. Mendukung hari jadi ke-77 TNI Angkatan Laut 10 September 2022, YPP SCTV Indosiar bersama TNI Angkatan Laut Lantamal 3 Jakarta menggelar bakti sosial donor darah, sunatan massal, dan pembersihan karang gigi, hingga pembagian ratusan makanan siap saji kepada masyarakat. Nah, sementara di Surabaya, Jawa Timur, dalam rangkaian hari jadi ke-77, TNI Angkatan Laut menggelar bakti sosial kesehatan TNI Angkatan Laut bekerja sama dengan Yayasan Budi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar. YPP memberikan dukungan penuh bakti sosial, diantaranya di Markas Komando atau Mako Armada 2 Ujung, Semampir, Surabaya. YPP menyumbang 2.000 paket makanan siap saji untuk para pendonor darah yang berlangsung di 6 kapal perang Republik Indonesia atau KRI. Bakti kesehatan TNI Angkatan Laut berlangsung serentak di seluruh Indonesia sejak Selasa dan dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono melalui video conference dari KRI Semarang 594. Perusakan makam dan tali pocong raib hebohkan masyarakat luas. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami di Fokus Pagi bersama saya Sheila Purnama. Ya, dan saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi hari ini. 5 pengedar sabu-sabu berbentuk pil di Sumatera Utara diringkus tim Satres Narkoba Polrestabes Medan. Dari kelimanya disita sabu dalam bentuk pil sebanyak 9.500 butir. Sejumlah petugas kepolisian yang menggerebek dan menggeledah pria ini menemukan narkoba jenis sabu-sabu yang sudah dipadatkan menjadi butiran pil. Dari tangan pria yang digerebek di kawasan Labuan Deli, Sumatera Utara itu, didapati 100 butir sabu-sabu berbentuk pil dan 50 gram sabu-sabu berbentuk kristal. Berbekal penangkapan ini, aparat kepolisian akhirnya bisa menangkap 4 tersangka lain di 2 tempat berbeda dengan barang bukti sabu-sabu berbentuk pil berjumlah 9.400 butir. Ada 9.500 butir yang diduga ekstasi. Tapi ini bukan ekstasi, rekan-rekan sekalian. Ini ternyata sabu. Jadi bentuk baru ya. Di wilayah Sumatera Utara ini baru yang pertama, tapi informasi di wilayah Jakarta sudah ada.
kelima tersangka yang diduga bagian dari jaringan internasional ini dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, salah satu makam di Lamongan, Jawa Timur dibongkar orang tak dikenal hingga videonya beredar luas di dunia maya. Diduga pelaku membongkar makam hanya untuk mengambil tali pocong jenazahnya saja. Ora temen nggak kesaktian kok sampai koyo ngene. Kuburannya wong dibongkar. Terbongkarnya makam di tempat pemakaman umum di Desa Jelak Catur, Kalitengah, Lamongan baru diketahui salah seorang warga pada Selasa pagi. Nampak dalam video yang viral di media sosial ini, kondisi makam yang sudah dibongkar. Diduga, para pelaku hanya mengambil tali pocong jenazah untuk tujuan tertentu. Pembongkaran makam oleh orang tak dikenal ini sudah ditangani polisi. Petugas juga telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Hingga kini, belum diketahui siapa pelaku pembongkaran makam berikut motifnya. Motifnya sendiri kita tidak tahu, tetapi yang jelas bahwa kita menyayangkan kejadian seperti itu dan berharap jangan sampai terjadi lagi adanya pencurian salah satu yang ada di makam itu, mungkin salah satu mungkin talinya atau apa gitu kan, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pihak desa telah memberitahukan perihal pembongkaran makam pada keluarga korban. Mereka juga telah memakamkan kembali jenazah seperti sebelumnya. Sapari Ranwijaya melaporkan dari Lamongan, Jawa Timur. Di informasi selanjutnya, dampak kenaikan bahan bakar minyak diikuti kenaikan harga sejumlah komoditas. Ya, sejumlah warteg di Kota Tangerang terancam merugi karena kenaikan harga sayur mayur dan juga sembako. Sementara di Pasar Induk Kota Bekasi, Jawa Barat, harga cabai merah keriting naik hingga 100%. Di Pasar Induk Kota Bekasi, Jawa Barat, cabai merah keriting mengalami kenaikan. Sebelumnya hanya Rp40.000 per kilogram, kini naik 100% atau Rp80.000 per kilogram. Kenaikan ini membuat konsumen yang merupakan pedagang nasi uduk harus membeli cabai ketengan sebesar Rp5.000 dan hanya 5 cabai. Ada lebihnya, cuma untuk buat makan. Kalau sakit kita berobat dari mana? Harga dagangan juga nggak dinaikin, Bu? Ya, nasi uduk Rp5.000 dapat. Kalau kita bercinta dapat dikit banget. Mana cinta buat sambal ini? Ya. Harga bawang merah juga ikut naik. Dari Rp25.000 per kilogram, kini dijual dengan harga Rp35.000 per kilogram. Kenaikan BBM membuat biaya angkut komoditas bertambah. Kenaikan harga komoditas juga terjadi di Pasar Baru, Karawang, Jawa Barat. Harga cabai keriting mencapai Rp80.000 per kilogram. Cabai rawit merah dijual dengan harga Rp60.000 per kilogram dari sebelumnya Rp40.000. Pas malam minggu tuh, ya tanggal berapa? Pas BBM ya, pas malam minggu itu semua naik. Untuk stok sendiri banyak? Stok sendiri banyak stok? Sedikit. Pengaruh kayaknya. Selain itu, kenaikan harga bahan bakar minyak juga berdampak pada pedagang warung Tegal karena sayur mayur dan sembako ikut naik. Seperti warung Tegal di Bencongan, Karawaci, Kota Tangerang. Pedagang warteg berusaha menjual makanan dengan harga normal. Hal ini untuk menghindari penurunan jumlah konsumen yang belum stabil selama masa pandemi. Meskipun keuntungan semakin tipis akibat kenaikan harga bahan kebutuhan pokok. Harga komoditas pangan mulai dari telur, cabai hingga buncis sudah naik hingga 50%. Sebenarnya sebelum kenaikan BBM itu juga sudah terjadi kenaikan, tetapi mungkin itu masih belum seberapa ya, karena hanya sedikit komoditi yang naik. Tapi sekarang kan udah banyak sekali komoditi yang sudah mulai naik, bahkan bisa dikatakan ini ganti harga. Kenaikan harga makanan di warteg dikhawatirkan akan membuat konsumen beralih ke rumah makan lain. Tim Liputan melaporkan. Kantor Pos Indonesia salurkan bantuan langsung tunai pada keluarga penerima manfaat atau KPM. Meski penyaluran BLT telah dilakukan, penyesuaian data terus juga dilakukan agar penerima bantuan tepat sasaran. PT Pos Indonesia kembali dipercaya pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial. Kali ini penyaluran bantuan langsung tunai diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia. Penyaluran BLT BBM sudah dilakukan sejak hari Jumat akhir pekan lalu.
Sementara pemadanan atau penyesuaian data terus dilakukan untuk memastikan penerima bantuan langsung tunai BBM tepat sasaran. Mereka masuk di dalam daftar penerima. Kemudian nanti kita lihat KTP-nya, kalau memang KTP-nya nggak ada, kita lihat dari kartu keluarga. Kemudian apabila penerima utama tidak ada, kita bisa bayarkan kepada anggota keluarga yang tertera di dalam kartu keluarga. Di kawasan padat penduduk Kelurahan Wijaya Kusuma, Grogol, Petamburan, penyaluran BLT BBM dilakukan door to door pada warga penerima. Dengan menyusuri gang-gang kecil, petugas PT Kantor Pos memberikan dana BLT sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM. Mereka mendatangi satu persatu rumah keluarga penerima manfaat yang terdata. Sebelum menyerahkan bantuan senilai Rp500.000, petugas terlebih dulu memverifikasi data dengan meminta KTP serta kartu keluarga asli. Waduh, gimana ya? Saya mah nggak tahu ya Pak. Yang ngebantu. Yang ngebantu aja Pak. Seneng nggak Pak dapat BLT seperti ini? Seneng lah Pak, namanya dikasih. Bisa buat dimanfaatkan untuk apa nih Pak dengan BLT ini Pak? Ya paling buat beras begitu Pak. Ya, bisa membantu sih ya, cuman kalau memang BBM naik kan berat juga ya. Semua kebutuhan itu naik semua gitu, tapi dengan bantuan ini ya bersyukurlah. Meski menjadi warga terdampak atas kenaikan harga BBM, sejumlah nelayan di Karangantu, Serang, Banten mengaku belum mendapat bantuan langsung tunai atau BLT. Saya belum pernah dapat bantuan dari pemerintah BLT gitu belum. Terus ini naik pengen dapat BLT? Ya pengen mau lah, namanya masyarakat kecil pengen kita. Kenapa belum sampai dapat itu? Hah? Kenapa sampai belum dapat BLT? Kenapa? Nah belum ada daftarannya dari sononya, dari pusatnya, pendaftarannya. Jadi Bapak belum terdaftar ya? Iya belum. Sejumlah nelayan juga mengaku naiknya harga BBM makin memberatkan kondisi ekonomi mereka, apalagi hasil tangkapan ikan tidak bisa menutupi biaya operasional. Terkadang mereka harus berhutang terlebih dulu untuk membeli BBM agar tetap bisa melaut. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi dari BRI Liga 1, di mana Arema FC resmi menunjuk Javier Roca sebagai pelatih barunya. Ya, penunjukan Roca juga disertai klausul unik yang ternyata jarang ditemukan di kontrak seorang pelatih. Setelah memberhentikan pelatih Eduardo Almeida, imbas rangkaian hasil buruk di awal BRI Liga 1, Arema FC resmi menunjuk Javier Roca sebagai pelatih baru pada Selasa sore. Pelatih asal Chile itu dikontrak selama 10 bulan hingga BRI Liga 1 musim 2022-2023 berakhir. Arema tak memasukkan opsi perpanjangan untuk Roca. Namun tim Singoedan justru menyertakan klausul unik, yakni Roca harus mundur jika menelan 3 kekalahan beruntun dan tanpa kompensasi. Roca akan menjalani debut sebagai pelatih Arema pada laga melawan Persib Bandung akhir pekan nanti. Sebelum bergabung dengan Arema, pria berusia 45 tahun itu menukangi Persik Kediri. Meski berhasil menjadikan Persik sebagai kuda hitam musim lalu, Roca gagal mengangkat performa tim Macan Putih musim ini. Bersama Persik, Roca melakoni 29 pertandingan dengan 8 kali menang, 10 kali hasil seri, dan 11 laga menelan kekalahan. Tim Liputan melaporkan. Ya, laporan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus pagi hari ini. Tetap kencangkan protokol kesehatan dan saksikan info terkini cegah corona hanya di video. Unduh aplikasinya sekarang. Iya, ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah dan hitan gratis bagi warga yang tidak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian kita melalui rekening BCA di nomor 162 633 8888 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Karena kepedulian kita, harapan mereka. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Mega Series Panggilan. Ya, mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Sheila Purnama pamit undur diri. Tetap semangat hari ini. Sampai jumpa.